Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG kembali melemah turun 0,28% ke angka 7.480. Selain video ini kami akan mengupload satu video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu sektor saham hari ini malah bangkit pada saat IHSG melemah. Dan di video ini coba analisa satu emiten yang secara pergerakan saat ini mulai melemah, tapi ternyata pengendalinya masih melakukan akumulasi di harga atas. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan nomor subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham INKP yang satu minggu ini turun lumayan dalam. Bisa kita lihat di grafik, sebelumnya INKP berhasil bangkit dari support 8.000, sempat naik di atas garis EMA 150, tapi beberapa kali mencoba untuk break 8.800, INKP gagal break. Dan satu minggu ini malah INKP kembali turun bawah garis EMA 50 150 dan saat ini mencoba untuk menembus support 8.300. Jadi saat ini garis EMA 50 di sekitar 8.500 dan garis EMA 150 di sekitar 8.625 sudah kembali menjadi resisten. Sedangkan support kuat masih di zona 8.000 sampai 8.100. Walaupun saat ini 8.300 masih berupa support untuk INKP. Tapi secara pergerakan INKP saat ini sudah mulai downtrend kembali dengan candle merah yang lumayan solid dalam beberapa hari terakhir. Dan kalau pemberitaan dengan judul APP Purinusa Eka Persada tambah kepemilikan saham INKP. Jadi sang pengendali melakukan akumulasi atau memborong 18,6 juta saham INKP di harga pelaksana lumayan tinggi di 8.600 pada hari Kamis kemarin, pada tanggal 3 Oktober. Jadi pada saat harga masih berada di atas, ternyata pengendali masih akumulasi, tapi saat ini harga malah turun di bawah garis EMA 50 150. Dan jika kita lihat broker summary, asing satu minggu terakhir masih keluar dengan jumlah lumayan besar setelah sebelumnya sempat masuk, tapi satu minggu ini asing sudah keluar. Dan di broker summary bisa kita lihat ini masih ada distribusi dengan jumlah lumayan besar pada penurunan 1% ini. Jadi untuk INKP, apabila teman-teman saat ini ingin coba pantau dan entry, menurut saya paling aman wait and see dulu. Lebih oke adalah tunggu kembali di zona 8.000 sampai 8.100 ini. Karena sebelumnya beberapa kali zona ini masih bisa menahan penurunan dari saham INKP. Ya, walaupun memang masih ada potensi INKP untuk technical rebound, karena dalam beberapa hari terakhir sudah turun lumayan dalam, saat ini masih berada sekitar support 8.300. Masih ada potensi untuk technical rebound untuk kembali naik mengetes 8.500 atau garis EMA 50. Tapi jika terpantau berhasil rebound pun tapi tetap kesulitan untuk naik kembali di atas garis EMA 50, saya lihat INKP masih ada potensi untuk lanjut turun ke zona ini. Jadi lebih oke adalah wait and see dan tunggu di zona support 8.000 apabila ingin coba pantau dan entry saham INKP. Jadi apabila kita dapat sekitar 8.000 pada saat terpantau berhasil bertanda rebound, bisa jadikan 8.300 sampai 8.500 untuk target swing atau target trading jangka pendeknya. Dan sekarang kita lihat untuk saham Tekim. Tekim secara teknikal memang sebelumnya tidak sebagus INKP. INKP pada saat berhasil break garis EMA 50 150, Tekim masih belum berhasil break. Tapi pada saat INKP satu minggu ini melemah, Tekim masih sideways. Jadi pergerakannya berbeda. Pada biasanya memang Tekim dan INKP pergerakannya hampir mirip. Tapi jika kita lihat untuk Tekim, dalam 2 minggu terakhir ini Tekim masih mencoba untuk melewati garis EMA 150 yang saat sekitar 7.650, memang ini masih belum berhasil break. Tapi untuk support kuat saat ini bisa kita lihat di sekitar 7.200. Karena beberapa kali mencoba menembus support 7.200, Tekim masih bisa bertahan sehingga secara pergerakan mulai sideways. Jadi menarik, candle hari ini solid walaupun ada shadow ke bawah, tapi saat ini mencoba untuk break garis EMA 150. Dan jika kita perhatikan broker summary pada kenaikan hari ini, asing masuk dalam satu minggu terakhir. Akumulasi asing juga hari ini lumayan besar. Satu minggu ini asing sudah mulai masuk. Dan di broker summary pun kenaikan hari ini ada akumulasi besar. Jadi untuk Tekim secara teknikal saat ini memang belum bisa kita konfirmasi uptrend. Tapi menurut saya menarik untuk dipantau. Apabila teman-teman sebelumnya belum sempat dapat di harga bawah pun masih menarik untuk buy on breakout. Apabila memang satu minggu ke depan Tekim terkonfirmasi berhasil break garis EMA 150. Atau apabila mau coba spekulatif buy, bisa coba tunggu di 7.500 apabila memang Tekim ternyata gagal break garis EMA 150. Jadi bisa coba tunggu di 7.500 apabila masih bisa bertanda rebound. Bisa coba entry di support ini dengan target take profit apabila bisa bertahan di 7.500 itu di 8.000. Tapi lebih oke adalah buy on breakout karena apabila berhasil break secara peluang akan lebih besar untuk melanjutkan kenaikan apabila memang berhasil break garis EMA 150 dengan target jangka pendek di 8.000 sampai 8.150. Jadi Tekim menurut saya saat ini layak untuk masuk watchlist.
Oke, sekarang saya akan coba update pergerakan dari saham MAPA. MAPA bisa kita lihat hari Senin sempat melemah mengetes garis EMA 150, masih bisa bertahan di garis EMA 150 dan saat di sekitar 850. Dan saat ini berhasil naik dan sudah mencapai target di zona 930 sampai 950. Karena MAPA merupakan salah satu saham yang masuk watchlist kami bareng teman-teman member untuk minggu ini. Karena cara pergerakan pada saat itu masih ada akumulasi walaupun hari Jumat masih melanjutkan penurunan. Dan saat ini masih kuat berada di atas garis EMA 150 sehingga masih menarik untuk buy on support. Karena beberapa kali MAPA mengetes garis EMA 50 150 masih bisa bertahan dan melanjutkan kenaikan. Tapi candle hari ini memang tidak begitu oke. Shadow ke atas lumayan panjang, mencoba break ini masih gagal. Sebelumnya juga beberapa kali mencoba break, MAPA gagal dan malah kembali ke garis EMA 50 150. Jadi apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila MAPA masih kesulitan untuk melewati zona ini. Atau hold saja terus selama MAPA tidak turun di bawah 850 untuk tren jangka menengah. Dan bisa kita lihat pada perdagangan hari ini naik 2%, ini asing masih masuk. Satu minggu terakhir asing masih terus masuk akumulasi saham MAPA, dan di broker summary pun bisa kita lihat kenaikan hari ini masih ada akumulasi. Jadi untuk MAPA saya lihat masih ada potensi minggu ini untuk kembali naik mengetes zona 930 sampai 950. Tapi tetap harus diperhatikan apabila tetap masih gagal break, maka cara pergerakan MAPA masih akan sideways untuk tren jangka pendeknya. Masih ada potensi terkoreksi kembali ke 880 sampai 850. Jadi bisa pertimbangkan untuk swing atau hold saja terus. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba entry, wait and see, bisa buy on breakout atau tunggu kembali di support EMA 50 150 untuk entry di sekitar daerah supportnya. Dan sekarang saya coba update juga sama panel F yang masuk watchlist kami juga untuk minggu ini. Dan bisa kita lihat panel F saat ini sudah mencapai target juga di 450, karena memang 450 merupakan resisten kuat untuk panel F dalam beberapa minggu terakhir ini. Beberapa kali mencoba break resisten ini, panel F selalu gagal break. Hari ini panel memang masih naik hampir 1% ke 442, tapi bisa kita lihat masih kesulitan untuk melewati 450. Jadi dalam 2 minggu ini mencoba untuk break masih gagal dan malah sempat turun mendekati garis EMA 50 di sekitar 400 pada perdagangan tanggal 3 Oktober kemarin. Tapi saat itu berhasil bangkit dan saat ini cara tren masih oke untuk tren jangka menengah. Jadi untuk panel F apabila teman-teman sudah punya di harga bawah, saat ini masih sangat layak untuk di hold karena belum ada tanda-tanda patah tren walaupun masih belum berhasil melewati 450. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan hari ini, asing sudah mulai keluar dalam 2 hari terakhir, dan di broker summary terpantau ini ada sedikit distribusi walaupun hari ini bergerak naik. Jadi karena masih ada distribusi dan masih mencoba untuk break 450 dan masih belum terkonfirmasi break, untuk teman-teman sudah dapat di harga bawah, misalnya tetap pertimbangkan untuk take profit apabila panel F ternyata masih gagal melewati 450 dalam 1 minggu ke depan. Apalagi kenaikan hari ini candle tidak begitu oke. 450 masih merupakan resisten kuat. Jika terpantau masih gagal break, maka panel F juga masih akan sideways. Masih ada potensi untuk kembali turun ke support terdekat di 430 dan masih besar potensinya untuk kembali ke 400 atau di garis EMA 50-nya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.